Oke, mantap. Saya Ustadz Muntaha kembali hadir dengan video pembelajaran. Tentu berharap video ini bisa memberi kemanfaatan kepada murid-murid saya, khususnya murid yang kelas 5, karena materi yang akan kami paparkan dalam video ini adalah materi Nahwu kelas 5 dengan kata kunci besok saya mati. Walaupun saya sudah dikubur, tetapi seolah saya masih hidup, karena saya masih bisa mengajar dengan video yang saya bentuk ini. Nah, karena itu tetap semangat belajar dengan konten seperti ini. Saya berharap anak-anak lebih bergairah dan lebih semangat dalam memahami materi dibanding dengan baca sendiri di buku. Barangkali anak-anak lagi malas, maka tonton video saya ini. Oke, mantap. Materinya adalah kita akan membahas tentang jamak mu'anats salim. Apa jamak mu'anats salim? Setelah kita kenal istilah jamak mu'anats salim, nah kita harus bisa mendefinisikan apa itu jamak mu'anats salim. Kalau nanti anak-anak ditanya Pak Guru, apakah kamu bisa mendefinisikan jamak mu'anats salim? Maka anak-anak harus bisa menjawab, bisa Pak, misalnya seperti ini. Jamak mu'anats salim adalah jamak beraturan dari isim mu'anats dengan menambahkan akhiran alif dan ta pada bentuk mufradnya tanpa mengubah asal kata. Itu adalah pendefinisian daripada jamak mu'anats salim versi Ustadz Muntaha. Mengapa? Karena nanti pengertian jamak mu'anats salim itu beragam, bervariasi, banyak macam-macam cara, tetapi saya menggunakan cara saya sendiri, cara yang paling mudah menurut saya dan sangat mudah untuk difahami. Saya ulangi lagi. Jamak mu'anats salim ialah jamak beraturan dari isim mu'anats dengan menambahkan alif dan ta di akhir bentuk mufradnya tanpa mengubah asal kata. Jadi ternyata di dalam bahasa Arab itu kata benda pun ada yang berbentuk mu'anats atau perempuan, ada yang berjenis perempuan. Tidak hanya manusia saja, ada yang berjenis laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab, bahasanya pun sampai bendanya pun juga ada yang disebut dengan isim mu'anats atau benda perempuan. Nah, benda perempuan atau isim mu'anats itu apabila jamak, apabila dijamakkan, maka caranya sangat gampang sekali, hanya dengan menambahkan alif dan ta di akhir benda mufradnya. Gampang kan, tinggal nambah alif. Makanya saya sebut beraturan. Aturannya tinggal menambahkan alif dan ta di akhir kata benda bentuk mufrad yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Muslimatun, artinya seorang perempuan, mufrad. Kalau kita jadikan bentuk jamak, maka tinggal kita tambahkan alif dan ta di akhirnya menjadi muslimatun. Gampang kan? Tinggal nambah alif dan ta. Muslimun, muslimatun menjadi muslimatun. Nah, sekarang bagaimana sih tandanya isim mu'anats itu? Tandanya seperti apa? Ternyata seperti orang ya. Kalau orang perempuan itu punya tanda, punya gunung kembar di dadanya. Ada titik 2 yang saya sebut dengan gunung kembar itu. Kalau ada orang punya gunung kembar, oh itu berarti orang perempuan. Ini tanda dalam segi orang. Tapi tanda dalam segi bentuk isim dalam bahasa Arab itu, ternyata bentuk mu'anats itu juga ditandai dengan titik 2 di atas
akhir kata yang bersangkutan. Contohnya muslimatun. Nah, di akhir kata muslimatun itu ada tak marbutoh yang memiliki titik 2 di atas. Nah, itu berarti mu'anas, berarti bentuk benda mu'anas, bentuk benda perempuan karena punya tanda titik 2 di atas tak marbutoh yang dimaksud. Nah, begitu juga orang ya, ada gunung kembar di sini ya, ke titik 2 ya. Nah, kalau kata dalam bahasa Arab juga ada titik 2 di atasnya. Pada kata muslimatun, nah itu ada titik 2 di akhir kata tersebut. Baik, seperti itu penjelasan mengenai isim mu'anas dalam hal pendefinisian atau pengertian arti daripada jamak mu'anas salim ialah isim mu'anas. Jamak beraturan dari isim mu'anas dengan cara menambahkan alif dan ta pada akhir bentuk mufradnya tanpa mengubah asal kata. Itu jamak mu'anas salim. Nah, sekarang jamak mu'anas salim bagaimana i'rabnya? Jika marfu rofaknya dengan dhamma, jika mansub nasabnya dengan kasrah, dan jika majrur jernya juga dengan kasrah. Jadi rofaknya itu dengan tanda dhamma, mansubnya dengan tanda kasrah, begitu pula majrurnya juga dengan tanda kasrah. Ini yang paling penting untuk diingat oleh anak-anak. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ja'atil muslimatu ilal masjidi. Ja'at telah datang. Siapa al muslimatu? Beberapa orang Islam perempuan itu datang kemana? Ilal masjidi, datang ke masjid. Beberapa orang Islam perempuan telah datang ke masjid. Ja'atil muslimatu ilal masjidi. Maka kata al muslimatu dalam kalimat ini adalah marfu karena fa'il, tanda rafa'nya dengan dhamma karena jamak mu'annas salim. Sedangkan contoh yang mansub, ra'aitul muslimati fisuki, saya telah melihat beberapa orang perempuan Islam di pasar. Maka kata al-muslimati dalam kalimat ini i'rabnya adalah mansub karena maf'ul bih dan tanda nasabnya tidak menggunakan fathah tetapi menggunakan kasroh. Kenapa? Ya karena jamak mu'annas salim. Nah, seperti itu cara kita menjelaskan. Kemudian jika majrur, jernya, tanda jernya itu dengan apa ya? Ya dengan kasroh pula. Seperti ini. Salam tu alal muslimati. Salam tu alal muslimati. Saya memberi salam kepada beberapa orang Islam perempuan. Nah, kata al muslimati atau alal muslimati di sini majrur, jernya dengan kasroh karena jamak mu'annas salim. Jelas jamak mu'annas salim sudah kita kupas bagaimana definisinya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana perubahan i'rabnya. Nah, sekarang yang terakhir setelah kami paparkan tentang jamak mu'annas salim, saya akan membuat pertanyaan soal pilihan ganda. Yang mana soal ini nanti akan saya keluarkan di saat semester ganjil tahun ini. Soalnya seperti ini. Jamak mu'annas salim dibaca nasab dengan titik-titik. A, dibaca nasab dengan fathah. B, dibaca nasab dengan dhamma. C, dibaca nasab dengan kasroh. D, dibaca nasab dengan alif. Silakan dipilih. Mana kira-kira jawabannya benar? Saya ulangi pertanyaannya. Jamak mu'annas salim jika dibaca nasab, maka tanda nasabnya dengan menggunakan A, dhamma, B, fathah, C, kasroh, D, alif. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C, yaitu kasroh. Sehingga kalimatnya akan berbunyi jamak mu'annas salim dinasab dengan tanda kasroh. Itu jawaban yang benar. Jika anak menjawab dinasab dengan tanda dhamma, salah.
Jika anak menjawab dinasab dengan tanda fathah, salah. Jika anak menjawab dinasab dengan tanda alif, salah. Yang benar adalah jamak muannats salim dinasab dengan tanda kasroh. Contohnya ro'aitul muslimati. Saya telah melihat beberapa orang Islam perempuan di mana fisuki di pasar. Ini contoh yang mengenai nasabnya jamak muannats salim ditandai dengan kasrah. Mantap. Sekian dari saya Ustadz Muntaha untuk anak kelas 5. Tetap semangat, jangan kemana-mana. Terus tonton video yang langka ini, semoga menyenangkan. Dan terima salam dari saya. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.